Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara yang murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SMA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang punya latihan untuk bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Semarang 30 Januari 2023 dibacakan dalam upacara bendera. Terima kasih.